bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi tentang anggaran biaya tenaga kerja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya kasih waktu dan kesempatannya kepada materi pertama, yaitu ide opini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bab 1, pendahuluan, latar belakang dalam era persaingan bisnis global yang semakin ketat, efisiensi dan aktivitas dikelola sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan. Salah satu sumber daya yang paling vital namun seringkali menjadi beban biaya dalam perusahaan manufaktur adalah tenaga kerja. Biaya tenaga kerja tidak hanya mencakup gaji dan upah pokok, tetapi juga berbagai komponen tambahan seperti tunjangan, bonus, insentif, biaya pelatihan, dan berbagai fasilitas lainnya yang diberikan kepada karyawan. Pengertian anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran biaya tenaga kerja adalah suatu rencana tertulis yang memuat pemikiran kebutuhan tenaga kerja dan seluruh biaya yang berhubungan dengan penanganan tenaga kerja selama periode anggaran tertentu. Beberapa jenis dari para ahli mengenai anggaran biaya tenaga kerja antara lain: 1 menurut M. Nafarin, 2 menurut Gunawan Adisputro dan Marwan Asri, 3 menurut Rudianto. Tujuan anggaran biaya tenaga kerja: merencanakan kebutuhan tenaga kerja, mengendalikan biaya tenaga kerja, mengoptimalkan produksi tenaga kerja, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dasar penilaian kerja, mengkoordinasikan kegiatan antar departemen, fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, fungsi komunikasi, fungsi motivasi, dan fungsi pengendalian, klarifikasi tenaga kerja dalam perusahaan. Dalam perusahaan, tenaga kerja dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Pemahaman mengenai klarifikasi ini sangat penting dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja yang akurat dan komprehensif. Yang pertama, berdasarkan hubungan dengan produk. Yang kedua, berdasarkan jenis pembayaran. Yang ketiga, berdasarkan status kepegawaian. Lalu komponen biaya tenaga kerja, komponen biaya tenaga kerja langsung, biaya komponen tenaga kerja tidak langsung, komponen biaya tunjangan karyawan, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja, yaitu faktor internal, rencana produksi, standar waktu, kebijakan ubah dan kompensasi, tingkat otomasi, kebijakan lembur, tingkat produktivitas, turnover karyawan. Faktor eksternal, peraturan ketenaga kerjaan, upah minimum regional, tingkat inflasi, kondisi pasar tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Metode penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. Metode standar costing mode. Langkah-langkah penyusunan anggaran metode standar menentukan rencana jumlah produksi dari anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya. 2. Menetapkan standar jam kerja langsung per unit jam kerja standar setiap produk dan setiap departemen produksi. 3. Menghitung total jam kerja langsung dibutuhkan dengan cara mengalihkan perencanaan produksi standar jam kerja per unit. Yang berikutnya yaitu metode historis atau historical metode. Metode historis menyusun anggaran biaya tenaga kerja berdasarkan data realisasi biaya
biaya tenaga kerja pada periode-periode sebelumnya. Kemudian disesuaikan dengan pemikiran perubahan yang akan terjadi pada periode anggaran. Yang ketiga yaitu metode analitis. Metode analitis menyusun anggaran biaya tenaga kerja dengan cara menganalisis secara mendalam setiap elemen pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja dan menentukan waktu standar untuk masing-masing elemen tersebut. Yang keempat yaitu metode estimasi teknik. Metode estimasi teknik menggunakan pertimbangan dan keahlian para ahli teknik atau engineer dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja dan biayanya. Berikutnya contoh penyusunan anggaran biaya kerja. Lalu pengendalian biaya tenaga kerja. Pengendalian biaya tenaga kerja merupakan upaya yang dilakukan manajemen untuk memastikan bahwa biaya tenaga kerja aktual tidak menyimpang secara signifikan dari anggaran yang telah ditetapkan. Pengendalian yang efektif mencakup beberapa aspek berikut, yaitu yang pertama, analisis varians biaya tenaga kerja langsung, yaitu teknik-teknik pengendalian biaya kerja. Yaitu selanjutnya hubungan anggaran biaya tenaga kerja dengan anggaran lainnya. Dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Yang pertama, anggaran biaya tenaga kerja adalah rencana tertulis dan sistematis yang membuat perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan seluruh biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja selama periode anggaran tertentu. Lalu yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja memiliki tujuan dan fungsi yang sangat vital bagi perusahaan, yaitu sebagai alat perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengendalian biaya, optimalisasi produktivitas, penyediaan informasi manajemen, dasar penilaian kinerja dan juga koordinasi departemen. Tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur dapat diklarifikasikan berdasarkan hubungan dengan produk, langsung dan tidak langsung, jenis pembayarannya berbasis waktu, output atau kombinasi, dan status kepegawaiannya tetap, kontrak, harian lepas, dan outsourcing. Klarifikasi yang tepat sangat penting untuk penyusunan anggaran yang akurat. Lalu komponen biaya tenaga kerja sangat luas, mencakup upah atau gaji pokok, upah lembur, insentif, produksi, berbagai tunjangan, iuran BPJS, THR, dana pensiun, biaya pelatihan, biaya rekrutmen, dan cuti berbayar. Pemahaman seluruh terhadap semua komponen ini penting untuk menghasilkan anggaran yang komprehensif dan tidak underestimate. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti rencana produksi, standar waktu, kebijakan upah, tingkat otomasi dan produktivitas karyawan, serta faktor-faktor eksternal seperti regulasi tenaga kerjaan, upah minimum regional, tingkat inflasi, kondisi pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Lalu terdapat beberapa metode yang sudah dijelaskan seperti yang tadi, yaitu metode standar, metode historis, metode analitis, dan juga metode estimasi teknik. Pengendalian biaya tenaga kerja juga dilakukan melalui analisis varians, yaitu varians tarif upah dan varians efisiensi tenaga kerja. Mungkin itu saja yang bisa kami laporkan atau kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.